Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Kita masih dalam bab puasa ya, dan masih seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Kali ini kita akan membahas batalnya puasa dikarenakan masuknya benda ke dalam tubuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru biduhuli ainin. Jadi puasa batal disebabkan masuknya ain, masuknya barang ya. Wa in qolat, walaupun sedikit, walaupun barang yang masuk sedikit, masuk ke ilama yusama jaufan, ke dalam sesuatu yang dinamakan jauf. Jauf ini ya lubang. Ai jaufa man marro, lubang dari seorang yang telah dijelaskan. Mamarro ini maksudnya di penjelasan sebelumnya itu kan ada kriterianya bahwa seorang yang puasanya batal itu tidak sembarangan orang, tapi terkhusus dia yang sengaja, dia yang tahu hal itu, tahu bahwa hal itu membatalkan puasa dan tidak dipaksa ya. Jadi manmaro itu isinya itu. Artinya ini mengecualikan hal-hal yang dikecualikan seperti sebelumnya, misalkan orang yang tidak sengaja atau orang dipaksa atau orang yang tidak tahu. Jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Contoh dari jauf ini apa contohnya? Contohnya adalah kabatini udunin, seperti bagian dalam telinga, wa ihlil, dan bagian dalam ihlil. Ihlil ini apa? Di sini dijelaskan ya. Ihlil adalah makhraju baulin wa labanin, tempat keluarnya kencing dan air susu. Jadi makna ihlil ini bisa dua, bisa tempat keluarnya air kencing, kemaluan, bisa juga tempat keluarnya air susu. Jadi kalau ada benda yang masuk ke sana ya batal puasanya. Wa illam yujawis al hasafah awil halamah, walaupun benda yang masuk itu tidak melewati ujung kemaluan, kemaluan laki-laki ya. Ujung kemaluan itu maksudnya bagian yang terlihat setelah dikhitan, setelah disunat. Ini berarti untuk yang kalimat hasafah ini adalah menjelaskan yang baul ini ya. Atau tidak melewati halamah. Halamah ini puting. Jadi walaupun tidak masuk sampai melewati puting, walaupun tidak masuk sampai melewati hasafah, itu tetap membatalkan puasa. Kemudian di sini ada penjelasan wa wusulu isbiil mustanjiyah ila waro imayat haru min farjiha inda julusiha ala qadamaiha muftirun. Jari perempuan yang cebok, jari perempuan yang cebok sampai ke bagian di belakang dari bagian yang terlihat dari kemaluannya. Jadi ini ceritanya ada perempuan yang kencing kemudian dia cebok. Kalau jarinya sampai ke bagian yang ada di belakang kemaluan yang terlihat saat dia duduk jongkok. Jadi kemaluan perempuan itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar adalah bagian yang terlihat saat dia duduk jongkok. Kalau dia duduk jongkok, bagian itu terlihat berarti itu bagian luar. Di belakang itu namanya bagian dalam. Di belakang itu bagian dalam. Jadi sesuai dengan penjelasan awal tadi bahwa benda yang masuk ke dalam lubang tubuh itu membatalkan puasa. Nah sekarang ada jari dari perempuan yang cebok. Kalau jari ini sampai ke belakang bagian yang terlihat dari kemaluannya, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau cebok perempuan itu jangan dalam-dalam ya, jangan dalam-dalam. Kalau terlalu dalam nanti malah membatalkan puasa. Ukurannya ya tadi, ukuran yang membatalkan dan tidak ya tadi, selama bagian yang tersentuh itu masih terlihat saat duduk jongkok, maka itu tidak membatalkan puasa karena masih sampai ke bagian luar. Tapi kalau di belakang itu sudah termasuk bagian dalam. Kemudian setelah itu
ada lagi yang membatalkan puasa yang seperti perempuan tadi, yaitu wakadha usulu ba'dil unmulati ilal masyrobah. Begitu juga masuk sampainya sebagian jari ke masyrobah. Masyrobah ini dubur ya, dubur. Kada atlaqahu al-qadhi. Hal ini, penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh al-qadhi dalam fikih. Kalau ada kata al-qadhi, ini maksudnya adalah Qadhi Husain ya, Qadhi Husain. Jadi al-Qadhi Husain menjelaskan bahwa bila seorang sedang berak kemudian jarinya sampai ke masyrobah ini dubur ya, di belakang dubur itu, maka itu membatalkan puasa. Dan penjelasan itu dijelaskan tanpa ada batasan, dijelaskan secara mutlak. Wa qayyadahu subki bima idza wasala syai'un minha ilal mahallil mujawwaf minha. Tapi dari penjelasan al-Qadhi itu diberi batasan oleh As-Subki, Jadi penjelasan dari As-Subki mengatakan bahwa tidak secara mutlak sampainya sebagian jari ke bagian masrobah atau dubur itu tidak membatalkan puasa secara mutlak, tapi ada batasannya. Batasannya adalah bila ada sebagian dari jari yang sampai ke tempat yang berongga. Jadi kalau sebatas nempel ke dubur itu nggak masalah dalam arti tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai ke tempat yang berlubang, yang berongga, mujawaf, itu baru yang membatalkan puasa. Di khilafi awalihal muntabiqi, berbeda dengan bagian awal maksudnya bagian luar dari dubur itu. Muntabik ini maksudnya yang berkumpul itu. Jadi dubur itu kan ya pokoknya dubur kan begitu ya. Kalau sebatas nempel nggak masalah, tapi kalau masuk ke bagian yang berlubang lah itu baru bermasalah, baru bisa membatalkan puasa. Fa innahu la yusamma jawfan. Ini alasan ya, mengapa kalau hanya sebatas nempel di bagian awalnya saja tidak membatalkan puasa. Fa innahu la yusamma jawfan, karena bagian itu tidak dikatakan jauf atau lubang. Karena tadi yang membatalkan puasa terkhusus bila sampai ke lubang ya. Kalau hanya sebatas bagian luarnya saja tidak masalah. Wa alhaqa bihi awwalal ikhlil alladhi yadharu inda tahrikihi bal aula. Kemudian masrobah atau dubur tadi itu hukum itu oleh As-Subki disamakan ya. Ada hal lain yang disamakan dengan itu. Hal lain yang disamakan dengan dubur itu. Hal lain itu adalah ihlil tadi, ihlil. Tempat keluarnya air kencing atau air susu. Itu bagian awal ihlil itu tidak membatalkan puasa kalau ada benda yang sampai ke sana. Tapi kalau sudah bagian yang lebih mendalam itu baru membatalkan puasa. Jadi bagian awal ihlil itu apa? Bagian awal ihlil adalah bagian yang terlihat saat digerakkan. Kalau digerakkan bagian itu terlihat, maka itu masih termasuk bagian luar. Di belakang itu baru dinamakan bagian dalam. Jadi menurut As-Subki, ihlil ini lebih utama daripada masrobah tadi, daripada dubur tadi. Maksudnya hukum ihlil ini lebih sesuai, lebih pas ya, lebih cocok untuk diberlakukan catatan sampai ke bagian luarnya saja atau bagian dalam. Kemudian setelah itu ada pembahasan lagi, qala waladahu. Ini waliduhu mungkin ya. Mungkin ini waliduhu, mohon dikoreksi. Qala waliduhu wa qaulul qadhi al-ihtiyatu ayatawadhu bil laili muraduhu anna iqa'ahu fihi khairun minhu fin nahar. Kemudian orang tua dari As-Subki, tadi kan dijelaskan yang memberi catatan ini kan As-Subki ya. Mana tadi? As-Subki. Ini As-Subki ini ada ulama yang punya panggilan As-Subki. Ini keduanya ini adalah bapak dan anak.
yang satu Tajuddin, yang satu apa lupa saya, Tajuddin dan pokoknya yang keduanya Asubuki, saya lupa saya. Ya ini akibatnya jarang buka kitab fikih ya gini ya. Tajuddin Asubuki dan siapa lupa saya. Pokoknya ini ayahnya memberi penjelasan atau mengomentari ucapan dari Al-Qadhi. Al-Qadhi ini Qadhil Husain. Al-Qadhi mengatakan bahwa saat berpuasa lebih hati-hatinya seorang dianjurkan untuk buang air besar di malam hari. Nah, penjelasan ini maksudnya adalah bahwa buang air besar di malam hari itu lebih baik daripada di siang hari. Jadi ini tidak merupakan larangan ya. Tidak merupakan larangan, tidak bisa dipahami bahwa tidak boleh buang air besar di siang hari, tidak bisa begitu. Tapi maksudnya adalah buang air besar di malam hari lebih baik daripada di siang hari. Alasannya mengapa? Di alayasi la syai'un illa jawfi masyrobati. Alasannya seperti tadi, supaya tidak ada sesuatu yang sampai ke bagian dalam masyrobah, bagian dalam dubur. Di seorang yang cebok dari buang air besar itu kan khawatirnya nanti ada sebagian diari yang masuk ke bagian dubur yang terbuka itu. Kalau seperti itu maka membatalkan puasa. Jadi sebenarnya penjelasan Al-Qadhi ini bukan merupakan larangan, itu hanya kehati-hatian saja. Lah mengapa ditafsiri seperti itu? La annahu yu'maru bi ta'khirihi ilal laili. Ini lanjutan tadi ya, bahwa yang dimaksud itu hanya untuk kehati-hatian saja, tidak menuntut atau memerintahkan seseorang untuk melakukan buang air besar di malam hari. Mengapa? Li'anna ahadan la yu'maru bimadharratin fi badanihi. Karena seorang tidak diperintahkan untuk melakukan hal yang membahayakan dirinya. Kalau dipaksa atau diharuskan buang air besar di malam hari, itu kan berarti sama saja menyuruh orang untuk menahan buang air besar hingga masuk malam hari. Itu kan pastinya sesuatu yang tidak mungkin difatwakan atau dijelaskan oleh ulama. Oleh karena itu penjelasannya mengatakan bahwa saat puasa itu baiknya buang air besar di malam hari ini tidaklah sebuah kewajiban, tapi hanya anjuran saja. Alasannya ini karena seseorang tidak mungkin diperintahkan atau tidak boleh diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.